Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan dari komunikasi kita kemarin dengan Farid, tapi kali ini dengan Farid ya, kemarin dengan Mike ya. Untuk selanjutnya nanti ke Farid saja nanti. Itu sudah materi sudah saya share ya dari itu sumbernya dari Pak Agung ya waktu kita di IMS kemarin bersamaan dengan Dansen. Sudah di-share, Farid? Sudah bang, sudah bang, Sudah ya. sudah bang. Ini masing-masing sudah ada laptopnya atau bagaimana nih? Atau saya modeling sendiri, nanti baru ngikutin atau bagaimana? Kemungkinan Enaknya masih gimana? modeling sendiri dari abang sih bang, karena beberapa masih belum paham gimana kami yang pertamanya itu bang. Mungkin pun ada beberapa juga yang mungkin masih belum ada etapsnya bang. Oh, itu pula ya. Makanya etap sini nggak bisa pakai Zoom online seperti ini. Seharusnya nggak bisa gitu kan. Nanti contoh kita pertama itu membuat dulu pemodelan, ya kan. Kemudian kita baru material, baru kita bikin susun properties begitu kan. Nah, jadi eh, ya paling saya modeling sendiri gitu kan. Jadi misalnya nanti ngevaluasi kalian seperti apa nanti ya kira-kira sorry. Uh, Mungkin kan bang ini masih pertemuan pertama, masih yang modeling pertama. Jadi hari ini sama besok kira-kira udah sampai mana itu bang kalau misalnya dua pertemuan itu bang. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita udah modeling, kami udah modeling bang, kami udah ada yang beberapa modeling. Jadi nanti sekalian asistensi dengan abang untuk cek pengecekannya bang. Oh gitu. Ya, seharusnya ini kan 8 kali pertemuan. Nah, tapi kita akumulasi jadi 4. Nah, yang pertama itu kalau mencatat ya, itu pertama itu kita sampai modelan struktur. Baru itu all in lengkap semua. Jadi untuk pembuatan grid, pembuatan elevationnya, kemudian kita pembuatan material, pembuatan section. Section itu ada kolom, ada balok, ada lantai, ya kan? Nah, baru kita gambarkan. Nah, selesailah modeling. Nah, untuk pertemuan kedua, kita masuk untuk kebebanan. Nah, kebebanan itu ada beban kita load case untuk beban mati, baru kita load case untuk beban hidup, kemudian ada beban gempa, baru terakhir adalah kombinasi kebebanan. Oke. Nah, yang ketiga, nah untuk pertemuan ketiga nanti kita baru menganalisis ya. Kalau bisa pun di pertemuan kedua itu kita sudah menganalisis, ya kan? Nah, jadi pertemuan ketiga, nah kita menggunakan outputnya, gaya-gaya dalamnya, moment, geser, lintang, normal, dan satu lagi yang terakhir itu joint reaction untuk desain fondasi. Nah, nah, baru yang keempat, nah apalah evaluasi dari kalian? Kira-kira ada nggak yang kurang ataupun ada yang kurang pas begitu? Ditanyakan di situ. Atau kita langsung pengaplikasian itu kan dari modul yang saya kasih itu kan sangat jelas ya sampai perhitungan balok, kolom itu pakai SPRMK gitu, sistem SPRMK. Jadi contohnya sudah ada, nah, tinggal nanti mengeluarkan outputnya, gaya-gaya dalamnya untuk dimasukkan ke dalam perhitungan manual yang apa itu, yang seperti yang modul yang saya kirim itu. Gitu aja sih Farid apanya. Baik bang, boleh bang, boleh bang. Oke. Itu bang sekali tadi Farid juga baru ingat bang. Kemarin kan bapak membilang kan itu ada tiga kan bang, balok, kolom sama plat lantai. Nah, untuk Ya. pembagi kami itu hanya difokuskan ke satu aja, Bang. Jadi masing-masing kelompok itu di perhitungan
di perhitungannya itu yang kamu kemungkinan emang di pemodelannya semua kan Bang. Tetapi untuk perhitungan analisisnya cuma satu aja deh Bang. Misalnya kelompok satu balok aja untuk yang dimasukkan di dalam laporan. Kelompok dua kolom aja. Kelompok tiga plat lantai aja. Untuk hitungannya aja Bang. Itu ada juga Eh, di Bang Bapak nggak Bang untuk pembagiannya Bang? oh, makanya ini jadi sama Bapak itu kemarin nggak ada sampai asistensi begitu nggak ada Farid karena asistensi itu kan domainnya ke dosen ya. Mm-mm. Nah, jadi sama juga kayak tugas besar Tubes di 2000 berapa itu ya 2022 atau 2000 berapa gitu. eh Sama kayak gini kita mau ngasih tahu etaps itu apa gitu kan kan nggak semua tahu etaps itu apa perkenalkan etaps baru kita belajar etaps berbagai pertemuan. Nah tapi eh, di tugas besar itu jatuhnya jadi abstensi jadinya. Masalahnya kan saya kan bukan dosen kalian gitu. Jadi tanggung jawabnya di saya gitu kan agak nggak fair juga kan. Nah, tapi tugas besar sekarang kalau nggak ke saya lulus dulu etapsnya baru untuk perhitungan detailingnya gitu balok kolom lantai kalau dari Banjaka belum beres jangan dulu Pak. Jadi kan sekarang seperti itu padahal awalnya kita itu mau belajar etap saja begitu. Kami pun bingung digitunya juga Bang, karena Bapak pun kayak masih gak pasti gimana arahannya itu Bang. Tapi mungkin itu tadi dulu Bang, pemodelingnya ada dulu Bang. Kemungkinan kan ini kita ada dua kali pertemuan hari ini sama besok Bang. Minggu depan kami masuk hari Hmm. Rabu kami konfirmasi lagi sama Bapak nanti Bang. Iya, terus ini kan kita ada cuma berapa kan banyak kemarin ya. Saya nggak mau kayak di Tubes gitu. Satu aja yang bisa. Jadi kan itu ada empat kelompok. Jadi cuma satu yang bisa. Dia asistensi rajin lah sampai ada 4 kali. Nah yang lain belum pernah sama sekali. Tiba-tiba nge-WA lagi. Gimana bang bisa asistensi? Kan jadi seperti apa? Seperti itu. Maksudnya jadi saya nggak mau ngulang lagi dari awal gitu kan. Nah kalau nggak ngerti ya sudah ditanyakan di pertemuan kita keempat itu gitu. Baik Bang, baik Bang. Gitu karena tanggung jawab saya bukan apa ya tanggung jawab moral saya itu ya sampai Bukunya nggak ada. Kalau mau kan ada tulisan. Bukunya kan nggak ada. oh, Kalau mau sebentar ya. Baik Bang. Ya jadi gitu Farid. Ah, misalnya nanti Farid yang bisa gitu kan atau si Topik yang bisa ya udah Farid sama Taufik yang punya kewajiban mengajarkan yang lain gitu ya. Oke Bang. Oke ya. Boleh Jadi Bang. kita mulai ya. Eh, oh, coba apa Farid Sudah Bang. pindahkan udah ya. Oke. Udah Bang. Untuk pemodelannya Farid ada dikasih tahu Pak Aswin gimana tugas kalian berapa lantai Ad- modelnya gitu. Modelnya kemarin cuma dikasih Bapak, dia Coba kalau ada coba sebentar deh. share aja. Sebentar Ya ya Bang. saya ya. Hmm. Nyantai aja deh, kalau sambil merokok merokok, topik siapa nih? Yang lainnya nih agak berapa? Nyantai aja. Gini Bang. Ini semua gini ya, bentar ya. Ada beberapa gini bang, masih gridnya aja bang.
Oh ya, mas saya ini polanya ya. Polanya aja bang. Oke. Ini nanti mau begini atau bagaimana? Kalau menurut saya sih Eh, bagusan langsung begini aja. itu pula kemarin diminta bapak bang. Ada juga kami buat 3D-nya juga nanti bang. Loh, ini kan rubes atau bertulang? Betul bertulang bang. Tapi bapak buat juga bilangkan juga kami ada juga membuatkan 3D-nya bang. 3D dasarnya aja sih bang. 3D gak terlalu apa. 3D SketchUp-nya gitu. Iya Nampak bang, bangunannya 3D gitu. 3D SketchUp-nya. Oh, mantap lah ini Pak Arif. Tapi 3D Mantap, mantap, SketchUp-nya mantap. Kalau jadi, pribadi doang bang. Tapi emang nggak akan, ya kalau dibilang ya. nggak akan sempat sih bang kalau misalnya 3D SketchUp-nya full gitu untuk eksterior atau interiornya. Enggak, udah semua bisa itu. SketchUp itu. Nah, otodidak lah bang. Otodidak. Iya bang. Ya, ya. Coba di-share aja Pak Arif ini. Kalau ada scan ini. Boleh bang, share ke abang ya bang. Biar, ya, ya. Biar langsung ini aja kita modeling langsung. Sudah bang. Oke. Bentar ya. Oh, ini kelompok 6. Nanti ada lagi kelompok lainnya gitu ya. Modelnya beda-beda ya. Hampir 10 kelompok ya bang. 10 kelompok atau 11 kelompok bang. Ya, maksudnya modelnya beda-beda. Modelnya beda-beda bang. Oh, oke. Bentar ya. 4,5. 4,5. Oke. Eh, Close dulu Paris. Oke Dari kamu bang. Paris. Oke, kita masuk ke pemodel atasnya. Oke, pertama kita buka dulu software atasnya. Yang klik 2 kali. Sudah nampak ya tampilannya Parit ya. Di Parit masih yang Nitro bang. Nitro 10. Masih Oh, masih masih apa intro. bang? Masih PDF-nya bang. Apa bang? Iya, iya. Ini nggak tembung ini agak macet-macet ya Faris. Iya bang. Oke ya, ramalam ini. Bentar ya. Oke, kita buka atasnya. Udah kelihatan ya. Nah, sudah bang. Oke. Jadi untuk tahap awal itu, bentar ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama itu kita ini tampilan awalnya etaps. Saya jelasin dulu ya, bedanya etap sama SAP 2000 ya. Jadi SAP 2000 itu adalah struktur analisis program
yang dipakai secara umum. Jadi bukan pemakainya hanya orang sipil saja. Jadi bisa dipakai untuk mesin, bisa juga dipakai untuk orang elektrikal. Karena apa? Contoh misalnya mesin punya dudukan mesin atau rangka mesinnya. Nah, dia bisa eh, menghitung eh, si dudukan mesinnya itu dengan pakai SAP. Nah, dan SAP 2000 itu eh, lengkap secara bebanannya gitu. Jadi eh, ada beban yang nggak ada di etaps. Contohnya kayak moving load kalau di jembatan. Sudah belajar jembatan, Pak? Masuk juga bang, tapi di semester akhir nanti itu bang. Oh, oke. Nah, itu nanti ada moving load. Itu beban kendaraan ya. Nah, itu kan secara bergerak dari roda kendaraannya, roda gandar kendaraannya itu moving load. Nah, kemudian dia ada beban transient. Transient itu adalah beban dari temperatur, ya kan? Nah, di ah, itu sekilas tentang SAP 2000 ya. Jadi eh, SAP 2000 sama ETAPS ini sama produk dari CSI Amerika punya satu perusahaan. Nah, ETAPS ini nah, dipergunakan khusus ya, ini khusus ya untuk hanya building atau bangunan gedung ya. Jadi contoh kayak Burj Khalifa itu menggunakan ETAPS gitu. Jadi kenapa dipakai ETAPS? Pertama eh, dia lebih spesifik untuk gaya-gaya gempa, kemudian recordnya untuk data gempa juga lebih banyak, materialnya juga lebih banyak, kemudian dia agak lebih smooth ya, lebih rendah daripada SAP 2000. SAP 2000 itu eh, untuk grafisnya lebih tinggi dia. Itu pertama. Jadi atap sini diperkhususkan untuk perencanaan bangunan gedung, ya, bukan untuk jembatan. Kalau jembatan dia nggak bisa karena moving load itu tidak ada dia, beban transient itu tidak ada, ya. Nah, jadi untuk gedung etaps. Jadi kalau ada yang mau ngambil skripsi di gedung pakai etaps, ya. Oke. Kemudian tadi nanti kita akan ada define material properties, kemudian grid system data atau story, baru yang kemudian kita ada model initiation, kemudian defense section, dan yang terakhir adalah draw, beam, kolom, dan lantai atau slab. Oke ya, ini contohnya saja. Tapi nanti kita pakai model yang dari punya Farid tadi dikasih, tapi materialnya kita pakai ini ya. Nanti saya share atau kita pastikan aja dengan betonnya F aksen C 30 MPa. Kemudian untuk besi tulangan, nanti kita pakai mutu BJTS 420B. Ini untuk besi tulangan utama ya. Nanti kalau untuk sengkangnya kita pakai BJTP 280 dengan EV-nya 180 MPa. Oke, dimensi struktur. Nah, kita pakai ini saja sementara, ya kan? Kolom itu ada sampai 3 tipe, kemudian balok ada sekitar 4 tipe, kemudian untuk slab lantainya kita pakai 15 cm. Tapi ini semua untuk dimensi struktur biasanya eh, ada preliminary elemen strukturnya. Contoh misalnya kayak balok itu dari bentangnya gitu kan. Contoh misalnya kayak di SNI itu ada yang 1/16 bentang, ada yang 1/14 bentang gitu kan. Kalau kolom berdasarkan dari eh, beban atau fungsi dari bangunan tersebut per lantai gitu, meter square. Ya. Nah, pertama itu model initiation. Oke. Nah, kita klik new model. Lanjut lah, lanjut, 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 lanjut. Nyambung di grup dulu. Aku lagi nge-zoom ini. Oke ya. Nah, ini dia model initiation. Nah, ini sebenarnya pakai apa aja bisa, tapi kita pakai yang use build and setting with. Nah, ini kita pastikan pakai ya, metric SI ya, metric SI ya. Oke, kita oke kan. Nah, kemudian nah kita pakai yang blank saja. Kalau dia blank, ini diabaikan. Nah, tapi kalau dia grid, nah ini semua nanti kita akan isi. Nah, nanti kita
pakai blank saja. Nanti kita untuk buat gridnya, nanti kita pakai atau setting dengan sendirinya. Oke, baru oke kan? Udah. Nah, ini ada tampilan dua window seperti ini. Nah, itu kita matikan sebelahnya. Kita hanya pakai dua window saja. Ini kita close kan. Nah, jadi ada satu window di sini saja. Oke, kemudian kita membuat grid ya. Nah, setelah session, kita tadi ini edit data. Nah, kita membuat grid sistem data story. Nah, cara seperti ini. Kita akan klik kanan, baru add modify grids. Oke, ini story data adalah per lantai, grid system adalah grid untuk arah X dan Y. Nah, kita buat modify. Oke, saya ulangi ya. Grid system adalah sumbu arah X dan Y. Kemudian story data adalah jumlah lantainya dan juga ketinggian lantainya. Klik modify. Nah, ini ada ordinals dan display. Yang lainnya kosong kan? Nah, kita pakai yang sistem spacing ya. Kalau ordinal itu nanti dimulai dari 0, misalnya tadi kan punya yang classified tadi 4,5, 5, 5, dan 5. Nah, sekarang kita, jadi kalau kita mau mulai pakai ordinal itu pakai 0, 4,5, baru 4,5 tambah 5, dan seterusnya begitu. Agak sedikit rumit. Nah, kalau saya biasanya itu pakai spacing. Spacing ya. Kita modeling harus pakai spacing. Dan kemudian ini ada X sama Y-nya kita isi. Cara seperti ini. Oke. Kita mulai dari sumbu X. Namanya 1 dulu. Kemudian ini space-nya 4,5 meter. Kemudian, oke. Kemudian tadi ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 grid. Kita buat dulu sampai 5. Oke. Kemudian ini jaraknya 4,5, 5 meter, 5 meter, dan 5 meter. Kemudian ada 5, 5, dan 5. Oke, berarti 5-nya ada 3 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Dan harus diakhiri dengan 0. Ingat ya, jangan ada angka. Kalau ada di angka, berarti ini nggak terujung gitu. Nggak ada ujungnya. Jadi dengan ada ujungnya, kita harus buat 0. Kemudian setelah X selesai, kita masuk ke Y. Nah, Y ini tadi kita ID-nya pakai huruf huruf ya. Sorry, pakai angka. Nah, sekarang ini yang untuk Y-nya kita pakai angka. Jadi kita buat contohnya seperti ini. Jadi Y-nya tuh kita buat itu dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 grid di sumbu Y dan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 grid di sumbu X. Sebentar dulu. A, B, C, D, E, sampai F. Oke. Jaraknya 5, kemudian 5, 4,5, 4,5, dan tadi adalah 4,5, dan diakhiri dengan 0. Oke, udah siap semuanya. Yang lain dia bayangkan saja. Jadi ini harus diisi ya. Kalau misalnya apa, ini secara otomatis ya visible, bubble lock-nya juga. Ya, sama juga seperti ini. Nah, setelah itu baru oke kan. Nah, oke ya. Ini sudah ada gridnya. Jadi ada tadi ada jumlahnya untuk arah X ya. 1, 2, 3, jaraknya 4,5, 5, 5, dan 5. Oke, untuk area Y-nya kita mulai dari A, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan jaraknya 5, 5, 5, 4,5, dan 4,5 meter. Oke, jumlah lantainya
Berapa Farid? Kasih tahu Pak Aswin berapa? Kalau di punya parit 3 lantai ya bang? 3 ya bang? Oke. Berapa ketinggian Farid lantainya? Sebentar bang, tadi ada di situ ada keterangan ya bang di menteri ya bang. Oh, sebentar. Enggak apa, biar saya bawa. Tiga Set lantai. bang, Oh, oh, ini empat lantai Farid. 4 ya bang. 4 lantai ya. Oh, di sini ketinggian nggak ada. Tapi kita buat aja ya 4 meter ya. Oh Catat iya, Farid ya. ketinggiannya gak ada sih bang. Buat standar Oke, aja kita sih bang, 4 meter bang. oke kita buat 4 meter ya. Nah, sekarang kita membuat jumlah lantai dan ketinggian lantai. Nah, sama juga tadi add modify grid. Berarti itu bang, izin bang, 4, kan itu kan Ya, 3 lantai bang. Dihitung 4 lantai karena atap itu ya bang. iya, karena nanti kita atap ini kan jadi bisa atap, bisa bisa Rooftop ya beton bang. gitu, rooftop gitu kan. Nah, ini kan bahasanya atap, seharusnya ini bukan atap kan. Kalau dia beton, dia bikin seharusnya lantai atap gitu. Hmm, baik Ya, bang. ini 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita mulai ya. Add, modify grids. Nah, kita pakai story data. Tadi kita pakai grid mau bikin XY-nya kita pakai grid system ya. Nah, kita sekarang ke atasnya. Nah, caranya klik yang modify story data. Klik kiri. Nah, oke, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita buat ini lantai satu, sorry ya, satu ya. Kita buat lantai titik satu. Oke, kemudian lantai titik dua. Oke, seterusnya lantai titik tiga. Dan yang terakhir adalah lantai atap. Nah, oke. Nah, ini antara base ya. Jadi base itu antara pondasi ke lantai dasar ya. Nah, kita modeling ada beberapa sih slope itu nggak dimodelkan. Tapi kalau saya kalau desain struktur itu balok slope kita modelkan ya karena fungsi slope itu selain menahan dinding, fungsinya pengaku kolom begitu. Jadi dia bukan non struktural, dia harus struktural begitu. Jadi kalau pernah dengar kata apa ya kolom insert story ya. Jadi kolom yang paling lemah itu adalah kolom yang pertama, ya kan? Nah itu sebenarnya nggak terlalu lemah kali begitu. Karena apa? Dia ada slope-nya gitu. Nah, masalahnya slope-nya itu kadang-kadang nggak dihitung, diabaikan. Nah kalau saya sih selalu saya hitung. Nah jadi antara pondasi sama yang satu kita buat contoh misalnya kedalaman pondasi 1 meter. Nah sisanya kita bikin 4 meter dan 4 meter. Oke, kita oke kan. Nah, untuk melihat lantainya, kita pakai ini ya. Ini ada 3D, ada plane, ada elevasi. Nah, untuk melihat setiap lantai kita pakai plane. Nah, ini lantai satu. Untuk ini lantai dua. Ini seterusnya. Kalau mau naik ke atas dia tinggal move in list 3 dan 4. Nah, kemudian untuk ke bawah dia pakai move down in list. Oke. Nah, untuk melihat potongannya, nah kita pakai elevation. Nah, ini elevation 1, 2, 3 sampai 5 itu adalah grid X, A sampai F itu adalah grid Y. Nah, kita mau lihat contoh dulu ya. Kita mau lihat di grid A. Tinggal klik A, baru kemudian oke kan. Nah, ini dia ya. Jadi ini tumpuan di pondasi kita. Baru ini adalah lantai satunya. Kemudian lantai 2, 3, dan 4. Nah, terus bagaimana? Contohnya kita mau menambahkan jumlah lantai. Ya, add grid, modify, show story data. Oke. Nah, caranya klik lantai terakhir, ya kan? Sorry ya. Baru add. Nah, berapa ketinggiannya? Kita mau bikin 4 juga. Baru kita oke kan. Nah, dia akan nambah sendiri. Terusnya begitu. Sorry. Nah, kita mau nambah berapa? Misalnya ketinggian berapa? 4. 4. Nah, kemudian terus lagi misalnya nambahnya cuma 2 meter aja. Bisa kita klik 2 meter. Oke kan. Terus seperti itu.
Oh, ini nggak dipakai nih. Nah, kita mau delete. Nah, caranya sama juga. Nah, tapi tadi add, sekarang delete. Nah, delete existing, delete story, dan delete story. Oke. Oke, ini kita kalau mau lihat 3D sistemnya, 3D untuk gridnya. Oke, sampai sini kita sudah selesai membuat grid dari struktur ini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Izin bang, Bentar, boleh ya, coba yang lain dulu deh. Yang lain bukan dulu. bang, boleh kita ganti jam lagi bang, karena udah tinggal 3 menit lagi nih bang. Oh iya ya, apa? Oke oke. Iya bang, karena Ya kan udah, close jamnya, aja dulu. iya bang, Lutfi close dulu ya bang, nanti bikinkan link yang baru ya bang. Link yang baru. Oke 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 oke. Baik bang, kasih ya bang. Oke. Ya ya oke.